Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memberkati kita, menolong kita, menginspirasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. Firman Allah berkata demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita sebagai umat, sebagai orang percaya bahwa Tuhan melihat hati. Sekali lagi firman Allah hari ini mengajar kita sebagai umat, sebagai orang percaya bahwa Tuhan melihat hati. Dalam memilih seorang raja yang akan menggantikan Saul, Samuel dipimpin oleh Tuhan bahwa ketika memilih seorang pengganti Saul yang akan menjadi raja, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita manusia kecenderungan memilih, kecenderungan menilai orang itu sesuai dengan apa yang di depan mata kita. Karena memang kita manusia seperti itu, kita terbatas. Tetapi Tuhan menilai seseorang itu bukan apa yang di depan mata, bukan apa yang kelihatan, bukan apa yang sifatnya jasmani. Tetapi Tuhan melihat hati. Ini yang harus kita pahami dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya bahwa Tuhan lebih menilai kita itu dari hati kita. Bukan dari tampilan fisik kita, bukan dari parasnya kita, perawakan kita, bukan di situ. Tetapi justru kepada hal yang tersembunyi, yaitu hati kita. Lalu pertanyaannya, kalau Tuhan melihat hati, lalu apa yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya? Kalau Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, tetapi melihat hati, lalu apa yang dituntut dari saudara dan saya? Setidaknya ada 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya. Yang pertama, kalau Tuhan melihat hati, maka yang pertama Tuhan tuntut hendaklah hati kita melekat pada Tuhan. Karena Tuhan itu melihat hati kita, bukan melihat apa yang kelihatan. Maka hal yang dituntut dari Tuhan bagi saudara dan saya adalah hendaknya hati kita melekat pada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan itu hati yang seperti apa? Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, maka kita perlu hati kita ini melekat kepada Tuhan. Hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam segenap hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi mari kita belajar dan kita terus berusaha supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Supaya hati kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kalau hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Dia, maka kita selalu rindu bertemu dengan Dia. Kita selalu mau berdoa, kita mau selalu membaca firman-Nya, kita mau selalu beribadah kepadanya. Kalau hati kita melekat pada Tuhan. Kalau hati kita sungguh mengasihi Tuhan. Jadi yang pertama yang dituntut dari kita karena Tuhan melihat hati, maka mari kita belajar supaya hati kita melekat pada Tuhan. Yang kedua,
Yang dituntut Tuhan dari kita karena Tuhan melihat hati. Yang kedua, mari kita menjaga hati kita. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita, karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita, karena Tuhan itu melihat hati. Bukan tampilan fisik kita, bukan tampilan jasmani kita, tapi Tuhan melihat hati. Nah, karena itu mari kita belajar untuk kita selalu menjaga hati kita. Kita belajar jaga hati kita dari kepahitan. Kepahitan dengan masa-masa lalu kita singkirkan dalam hidup kita. Kita jaga hati kita dari segala kebencian. Kita seringkali membenci orang sampai 7 turunan. Padahal firman Allah berkata kalau kita membenci orang itu sama dengan kita membunuh. Jadi karena Tuhan melihat hati, kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Kita jaga hati kita dari kepahitan, dari kebencian, dari dendam satu dengan yang lain. Tapi sebaliknya kita isi hati kita dengan penuh sukacita, hati kita dengan penuh damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat. Jadi mari kita belajar menjaga hati kita. Kita jaga hati dari kepahitan dan kebencian terhadap sesama. Sebaliknya kita isi hati kita dengan sukacita, isi hati kita dengan damai sejahtera, isi hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman. Sehingga itu yang menguasai dan mempengaruhi seluruh hidup kita. Sehingga apa yang ada dalam hati kita itu akan terpancar, terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, kalau Tuhan melihat hati, bukan yang fisik, bukan yang kasat mata, bukan apa yang di depan mata seperti manusia, maka yang ketiga mari kita belajar supaya kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan melihat hati, maka yang ketiga yang Tuhan tuntut adalah mari kita belajar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jangan menyembah Tuhan dengan fisik, karena Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, maka Tuhan tidak melihat hal yang fisik, hal yang jasmani. Apakah Anda tepuk tangan atau tidak tepuk tangan, bukan itu yang penting bagi Tuhan. Apakah Anda angkat tangan atau Anda turun tangan, bukan itu yang penting bagi Tuhan. Apakah Anda kunci tangan, lipat tangan atau tidak, bukan itu yang penting bagi Tuhan. Tapi yang penting dari Tuhan adalah bagaimana roh kita. Apakah roh kita sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan atau tidak? Apakah kita mau menyembah Tuhan itu disertai dengan kehidupan kita yang benar atau tidak? Itu yang penting. Jadi menyembah Tuhan bukan hal yang sifatnya lahiriah. Tapi Tuhan lebih melihat roh kita, lebih melihat hati kita. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kita seringkali memusingkan hal-hal yang sifatnya fisik, hal-hal yang sifatnya lahiriah dalam hal menyembah Tuhan. Padahal Tuhan mau kita menyembah Allah itu harus dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah dalam roh dilihat juga dari sisi Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh tempat, di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa dan kondisi apa saja. Yang penting hati kita, roh kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam menyembah. Itu yang dimaksud dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi karena Tuhan melihat hati, maka mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar dan menasihati kami, bahwa Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang di depan mata, bukan melihat pandang paras ataupun perawakannya, tapi Tuhan melihat hati. Karena itu tolonglah kami, supaya hati kami melekat pada Tuhan. Tolonglah supaya kami menjaga hati kami.
Dan tolonglah kami supaya kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh-Mu yang kudus menanamkan, memeteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini, berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang, berkat kesehatan Tuhan berikan kepada mereka. Umat-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka dalam nama Yesus. Sehingga lewat kesembuhan yang diperoleh puji dan syukur dinaikkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.